Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله، في هذه الفرصة سنتعلم ونتدرس الإسناد. سنعرف تعريفه وأقسامه وأصح الأسانيد. قبل أن نعرف تعريف الإسناد وأقسامه وأصح الأسانيد، سنعرف أولا أهمية الإسناد. أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله، الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة لأنه قيمة كبرى لدين الله، ولهذا سميت الأمة الإسلامية ummatal isnad. Pentingnya isnad. Isnad adalah kekhususan yang utama bagi umat ini. Karena tidak ada umat-umat sebelumnya yang disebut sebagai umat isnad. Karenanya memiliki harga yang besar bagi agama Allah. Oleh karenanya umat Islam disebut sebagai umat isnad. Dan pembahasan tentang sanad ini adalah hal yang sangat penting di dalam ilmu hadis. Sehingga kita mengetahui diterima hadis tersebut, kita bisa membedakan mana hadis yang makbul, mana hadis yang mardud. Di sini kita bawakan beberapa perkataan para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-isnadu silahul mu'min fa idza lam yakun ma'ahu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Sanad adalah senjatanya seorang mukmin. Apabila dia tidak memiliki senjata, maka bagaimana dia bisa berperang? Bisa dilihat dalam riwayatnya Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Perkataan Abdullah Ibn Mubarak, beliau mengatakan al-isnadu indi minad din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa wa idza qila lahu man haddatsaka baqiya. Abdullah bin Mubarak beliau pernah mengatakan isnad atau sanad menurutku adalah bagian agama. Seandainya tanpa sanad, maka sungguh orang akan mengatakan semaunya dan berkata dengan seenaknya. Jika dikatakan siapa yang menceritakanmu, baqiyah, tersisa di situ. Aban Ibnu Taghlib beliau juga pernah mengatakan al-isnadu fil hadis kal alami fil thawb. Sanad dalam sebuah hadis seperti tanda pada pakaian. Alam itu tanda, gambar atau tulisan. Ibnu Sirin beliau pernah mengatakan kanu fi zamanil awal la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitan sa'alu 'anil isnad liya'khudhu haditha ahli sunnah wa yada'u haditha ahli bidah fa innal qauma kanu ashabu hifdhin wa iqanin wa rubba rajulin wa in kana salihan la yuqimu syahadah wa la yahfaduha.
Mereka dahulu para ulama di zaman pertama tidak menanyakan tentang sanad. Maka ketika terjadi fitnah, mereka bertanya tentang sanad. Agar mereka mengambil hadis ahlu sunnah dan meninggalkan hadis ahli bidah. Maka sesungguhnya suatu kaum mereka adalah ahli dalam menghafal dan mutqin dalam hafalan. Bisa jadi ada orang yang saleh tapi tidak tegak syahadatnya dan tidak tegak hafalannya. Jadi bukan hanya kesolehan dalam masalah sanad, dibutuhkan kemungkinan dalam hafalan, kekuatan hafalan. Ya, sedikit salahnya. Karena bahaya orang yang soleh hafalannya rusak kalau membawakan sebuah hukum dari hadis-hadis Rasul bisa jadi keliru dan itu bisa berbahaya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan di kitab Ta'rifuhu. Pengertian isnad atau sanad di dalam kitab Al-Isnad atau Sanad, ruwatul hadis alladzi naqaluhu ilaina. Periwayatan hadis yang mereka menukil kepada kita. Dalam penjelasan yang lain, sanad atau isnad adalah silsilatur ruwatil musilah li nafsil hadis, yaitu mata rantai yang menyampaikan sampai nas hadis. Jadi rawi haddatsana fulan, qala akhbarana fulan, haddatsana fulan, an fulan itu namanya sanad. Misalnya, qaulul Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malikun an Ibn Shihabin an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Misalnya adalah perkataan Al-Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengkhabarkan kepada kami Malik bin Shihab dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian saling marah-marahan, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal seorang muslim menghajar, membiarkan, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, bab ma yanha 'anil tasahud wat tadabur. Dan Imam Muslim dalam Kitabul Bir Wassilah wal Adab, bab tahrimut tahasud wat tabaghud. Jadi kalau kita lihat di sini, sanad atau isnad itu adalah Abdullah bin Yusuf, Malik, Ibnu Shihab, dan Anas bin Malik. Nah, yang kedua, aqsamuhu, macam-macamnya sanad. Wa yanqasimu ila qismainin. Sanad itu terbagi menjadi 2, yaitu alin wa nazilun, yaitu sanad yang ali dan sanad yang nazil. Apa itu ali? Ma kana aqrabu ila sihhah wan nazil aksuhu. Sanad ali adalah yang lebih dekat kepada kesahihan, sedangkan nazil adalah lawan atau kebalikannya. Wal uluwu nau'an, dan sanad yang ali, sanad yang ulu itu ada 2. Uluwun sifat wa uluwun adat. Sifatnya ulu dan bilangannya ulu, tinggi. Fal uluwu nau'an, uluwun sifat wa uluwun adat. Fal uluwu sifah an yakuna ar-ruwatu aqwa fi dhabti awil adalati min ar-ruwati fi isnadin akhara. Uluwu sifah adalah rawi itu lebih kuat pada kekuatan hafalannya atau keadilannya dari rawi-rawi pada sanad yang lain. Jadi katakan ulu tinggi itu karena
kekuatan, keadilan seorang rawi melebihi rawi yang lain. Wa ulul adat, sedangkan Ali dalam masalah adat adalah an yaqilla adadur ruwati fi isnadin bin nisbati ila isnadin akhara. Sedikitnya jumlah rawi pada suatu sanad disandarkan pada sanad yang lain. Saya kasih contoh. Kalau sanad A itu 10 rawi, sanad B 5 rawi, maka yang disebut sanad Ali adalah yang B. Itu karena disebut ulul adat. Tapi kebalikannya, kalau misalnya sanad A itu walaupun rawinya cuma 5, tapi hafalannya lemah-lemah. Sedangkan sanad B rawinya 6, hafalannya kuat-kuat. Ini ulul sifah. Jadi tidak pasti ulul zat dan sifah bergabung. Bisa ulul sifah, bisa ulul zat, dan yang bergabung ini yang paling bagus. Sebagaimana tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu rawi-rawinya sedikit secara jumlah ulu, dan sifat-sifatnya mereka adalah para imam dalam masalah hadis. Wa innama kanat qillatul adad uluwan li'annahu kullama qalatil wasa'id qalla ihtimalul khata' fakana aqrabu lis-sihhah. Hanya saja sedikitnya bilangan itu disebut ulu karena ketika perantara antara orang pertama sampai akhir itu sedikit, ya, wasaid wasitohnya, maka sedikit kemungkinan kesalahan, maka lebih dekat kepada kebenaran. Coba ada orang menyampaikan suatu berita pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, 10 orang, tolong belikan saya ke warung Brambang, Bawang, Lombok, begini. Nanti di akhirnya sama tidak? Semakin panjang rentetan mata rantai orang tersebut, maka semakin kemungkinan salah besar. Semakin sedikit, kemungkinan benarnya semakin besar. Wallahu a'lam. Sebagaimana para ulama mengatakan, talabul isnadil ali sunnatun amman salaf. Menuntut sanad yang ali itu termasuk sunnah dari kalangan salaf. Lianna ashab Abdullah kanu yarhaluna minal Kufa ila al-Madinah fayata'allamuna min Umar wa yasma'una minhu. Karena teman-temannya atau murid-muridnya Abdullah, mereka dahulu melakukan perjalanan jauh dari Kufah ke Madinah, mereka belajar dari Umar dan mendengar hadis-hadis dari Umar. Nah, wan nuzul yuqabilul ulu. Sedangkan sanad nazil atau sanad nuzul itu kebalikan atau lawan dari sanad ulu, sanad ali. Fayakunu nau'an, maka nazil pun ada 2 model. Nuzulun sifat wa nuzulun adat. Yaitu nazil secara sifatnya dan nazil secara adatnya. Fanuzulus sifah ayyakuna ar-ruwatu ad'afu fi dhabti awil adalati minar ruwati fi isnadin akhar. Nuzul secara sifat rendah, maksudnya nuzul itu turun, ya. Itu adalah rawi-rawinya lebih lemah dalam kedobitan dan keadilan dari rawi-rawi di sanad yang lain. Wa nuzulul adat, sedangkan nuzul adat an yukthira adadur ruwati fi isnadin bin nisbati ila isnadin akhara, yaitu banyaknya jumlah rawi pada sanad dinisbahkan, disandarkan kepada sanad yang lain. Kita kasih contoh. Kalau sanad A itu jumlahnya 10 rawi, sanad B jumlahnya 9, maka sanad A disebut nuzul secara adat. Sanad B disebut ali secara adat. Kebalikannya, sanad A tadi 10 tapi rawinya kuat, sanad B 9 tapi rawinya dhaif semua, maka sanad B tadi disebut sebagai nuzul sifah. Nah, waqad yajtami'u an-naw'ani 'uluwus sifah wa 'uluwul adat fi isnadin
muwahhidin. Dan terkadang dua jenis ini, ulu sifat sama ulu zat, tinggi sifat dan tinggi adatnya, maksudnya adatnya sedikit, ini pada sanad satu sanad. Fayakunu 'aliyan min haitsus sifah wa min haitsul adadi. Maka hadis tersebut menjadi ali dalam sifat dan ali dalam adat, dalam bilangan. Wa qad yujadu ahaduhuma dunal akhar, dan terkadang terdapat salah satunya bukan yang lain. Fayakunul isnadu 'aliyan min haitsus sifah nazilan min haitsul adad aw bil aks. Maka sanad tersebut menjadi ali dalam sifat tapi menjadi nazil dalam adat atau kebalikannya. Wa faidatu ma'rifatil uluwi wan nuzul al hukmu bit tarjih lil ali inda ta'arud. Dan faedahnya mengetahui ulu dan nazil atau nuzul adalah menghukumi dengan tarjih, menguatkan kepada Ali ketika terjadi pertentangan antara dua sanad. Naam. Ashahul asanid, sanad yang paling sahih. Wa tahqiqu annahu la yuhkamu li isnadin muayyanin bikaunihi asahhul asanid wa innama yuhkamu lahu bidzalika binisbati ila sahabi awil baladi awil mawdu'i fayuqalu asahhu asanidi Abi Bakr, asahhu asanidi ahli al-Hijaz, asahhu asanidi hadisin nuzul wa qad dzakaru asahhul asanid binisbati ila sahabah. Dan tahqiq yaitu intinya bahwasanya tidaklah dihukumi suatu sanad tertentu menjadi sanad yang paling sahih. Hanya saja dihukumi yang demikian itu disandarkan kepada sahabat atau suatu negeri atau suatu tema. Maka dikatakan sanad yang paling sahih Abu Bakar adalah dari ini, dan ini. Sanad yang paling sahih Ahlul Hijaz adalah rawinya ini. Sanad yang paling sahih tentang nuzul adalah ini. Dan para ulama, mereka telah menyebutkan sanad-sanad yang paling sahih disandarkan kepada para sahabat, diantaranya asahhul asanid ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah. Sanad yang paling sahih dari sahabat Abi Hurairah adalah dari Zuhri, Sa'id bin Musayyib menantunya dari Abu Hurairah. Wa asahul asanid ila Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Sanad yang paling sahih dari Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, adalah dari Malik bin Anas, ini sahib Muwatta, dari Nafi' ini maulanya Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Wa asahul asanid ila Anas bin Malik radhiyallahu an Malik an Az-Zuhri an Anas. Dan sanad yang paling sahih kepada Anas bin Malik radhiyallahu an adalah Malik bin Anas dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik. Wa asahul asanid ila Aisyah radhiyallahu anha Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah. Sanad yang paling sahih kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah Hisham ini anaknya Urwah, dari Urwah. Urwah ini keponakannya Aisyah. Ya, dari Urwah, Hisham bin Urwah dari bapaknya itu Urwah bin Zubair. Sedangkan Zubair ini ipar dari Aisyah. Kenapa? Karena Zubair bin Awwam ini adalah suaminya Asma, sedangkan Asma itu adalah saudari Aisyah. Wa asahul asanid ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sanad yang paling sahih dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Az-Zuhri an Ubaidillah an Utbah an Ibni Abbas. Dari Zuhri, dari Ubaidillah bin Utbah, dari Ibn Abbas. Wa asahul asanid ila Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Sufyan ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Jabir.
Dan sanad yang paling sahih dari Jabir bin Abdullah adalah Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir. Di sini kita mengetahui bahwasanya tidak bisa menjazm mengatakan ini sanad yang paling sahih, enggak. Sanad yang paling sahih dilihat dari siapa? Dari sahabat fulan. Sanad yang paling sahih dari negara mana? Ini. Karena bisa jadi ada seorang rawi meriwayatkan dari Ahlul Hijaz, sanadnya sahih dan dia kuat. Tak kala dia meriwayatkan dari orang-orang Syam, ternyata hadis-hadisnya dhaif. Ya. Di situ perlu memahami tentang sanad yang sahih dan sanad yang dhaif. Nah, wa amma riwayatu Amr bin Shu'aib an abihi Shu'aib an jadihi ay jaddi Abi Shu'aib wa huwa Abdullah bin Amr bin As fabalagha ba'duhum hatta ja'alahu min asahil asanid wa raddaha ba'duhum bi anna Shu'aiban lam yudrik jaddahu fayakunu munqati'an. Adapun riwayatnya Amr bin Shu'aib dari bapaknya yaitu Shu'aib, Amr bin Shu'aib dari bapaknya itu namanya Shu'aib, dari mbahnya, kakeknya yaitu bapaknya Shu'aib dan dia adalah Abdullah bin Amr bin As, ya, seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Maka sebagian ulama mereka mengatakan menjadikan sebagai sanad yang paling sahih. Dan sebagian ulama yang lain mereka menolaknya karena dengan alasan bahwasanya Shu'aib itu tidak pernah ketemu kakeknya. Maksudnya apa? Kakeknya meninggal, dia waktu itu belum tamyiz atau belum balik atau memang nggak pernah ketemu. Maka sanadnya munqati, dan munqati masuk sebagai hadis yang dhaif. Ini yang benar yang mana? Warraji, dan yang paling benar annaha sahihatun wa maqbulatun. Sanad tersebut adalah benar dan diterima. Qala al-Bukhari, al-Imam Bukhari mengatakan ra'aitu Ahmad bin Hanbalin wa Ali ibn al-Madini wa Ishaq ibn Rahawiyah wa Aba Ubaid wa amata ashabina yahtajuna bihadisi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Al-Imam Bukhari mengatakan, aku telah melihat Ahmad bin Hanbal, itu gurunya beliau, Ali Al-Madini gurunya beliau, Ishaq ibn Rahawiyah juga gurunya beliau, dan Aba Ubaid dan kebanyakan sahabat-sahabat kami, maksudnya murid-murid kami, mereka berhujah dengan hadisnya Amr bin Shu'aib dari bapaknya yaitu Shu'aib, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ma tarakahu ahadun minal muslimin. Tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin meninggalkan hadis tersebut. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, minan nasi ba'dahu. Masa ada manusia yang setelahnya mau meninggalkan? Intaha, selesai perkataannya. Wa amma radduha bi anna Syu'aiban lam yudrik jaddahu famardudun. Adapun menolaknya dengan alasan bahwasanya Syu'aib tidak pernah ketemu kakeknya, maka ini tertolak. Bi annahu qad thabata sima'a Syu'aibin min jaddihi Abdullah. Bahwasanya sungguh telah tetap bahwasanya mendengarnya Syu'aib dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin As. Failaisa fihi inqita'un hina idin, maka hal tersebut tidak menjadi terputus sanadnya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, a'immatul Islami wa jumhurul ulama yahtajjuna bi hadis Amr bin Shu'aib idza sahha an-naqlu ilaihi. Imam Islam dan jumhur kebanyakan para ulama, mereka semua berhujjah dengan hadisnya Amr bin Shu'aib jika memang sahih penukilan darinya. Intaha wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.